'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo. Udah lama belum sih? Ketika habis nonton G20. Kin, udah baca itu kan? Udah baca grup. Udah. Kak cerita dulu ya sekarang ya. Ya. Jadi, Kak Cika share screen dulu ya ke Kinan. Jadi gini, kan yang awal daftar itu kan, yang daftar awal itu kan Olive kan, Olive daftar. Terus kita cari ide nih. Nah, Kak Cika ceritanya biar nyambung nih yang. Jadi bertiga Kinan, Olive sama satu lagi temennya. Temennya Olive itu ngurusin bisnis. Jadi kalian tuh bikin Kinan itu hardware, Olive itu software, yang satu mikirin gimana cara ngejualnya gitu. Nah, sekarang Kak Cika tunjukin dulu ya. Jadi Olive itu, kita tuh regular itu kapan ya? Tunggu. Regular itu kapan sih? Oh ini ya. Ini kemarin sama ini regular yang kemarin. Terus Topiknya apa? kenapa Kin? Topiknya. Nah, ntar dulu Kak Cika tunjukin dulu topiknya sayang sebentar. Kemarin aku milih gender equality. Iya, tapi kayaknya mending ini ntar ya. Ini ntar lu Kin. Yang regular satu lagi tuh weekday regular ini. Ini tanggal 5 November. Nah, jadi Kinan lagi. Olive tuh lagi ngerjain machine learning. Dia tuh seneng bintang kan. Yeah. Terus kita bikin mesin yang bisa ngedeteksi rasi bintang gitu Kin. Nah, jadi kalau misalnya gitu ya, ada kita kasih rasi bintang apa terus dia bisa tahu gitu, dia bintangnya apa gitu. Ntar Kak Cika tunjukin dulu. Jadi contohnya tuh kayak gini, mana ya? Nah ini datasetnya kayak gini Kin. Jadi misalnya Orion, Aquila, Andromeda, Taurus, Aquarius gitu ya. Jadi yang punya udah jalan 2 minggu yang lalu. Kita belum ikut lomba itu, belum daftar dah. Ternyata bisa gitu kan. Terus ternyata ada lomba Technovation itu kan kemarin. Nah terus pokoknya ini udah berhasil yang Olive ya. Tunggu, mana sih yang Olive yang udah bisa detect tuh? Ini udah berhasil lah pokoknya, ini udah bisa ya ngedetect gambar apa, dia udah tahu rasi bintang. Nah, udah gitu setelah beres, nah mulai kan kemarin mikirin sebelum itu Kinan belum Kak Cika kasih topik. Nah, akhirnya Kak Cika tuh sama Olive setuju kalau kita bikin aplikasi buat deteksi weather gitu loh. Cuaca gitu, Kin. Jadi pakai Kak Cika bilang bisa nggak ya kalau kita kan awan tuh ada cumulus, cumulonimbus, cirrostratus gitu-gitu ya, cirrostratus. Nah, kalau kita foto nih di langit. Kita foto nih pakai aplikasi, terus kita masukin ke aplikasinya, nanti dia bilang, "Oh, ini kemungkinan cuaca cerah gitu misalnya, atau berapa persen bakal hujan atau apa gitu loh, Kin." Kebayang nggak? Jadi dia bisa ngedetect tuh dari gambar aja. Nah, hebatnya sekarang terus ketika mikir, Kinan kan hardware. Berarti sekarang Kinan tuh bikin si sensor yang kita udah belajar itu Kin, tapi Kak Cika pengen beli yang lebih mahal. Jadi detecting weather. Tapi aku harus daftar ulang lagi. Kenapa? Kinan judulnya beda? Iya, beda tuh. Oh iya udah daftar ulang, Kak Cika juga suruh daftar ulang. Tapi panitianya tuh udah tahu deh, Kak Cika ngebimbing Kinan sama itu. Coba yaudah deh, Kinan daftar ulang, Kak Cika daftar ulang deh, berdua. Maksudnya kita sama-sama. Jadi, tar dulu Kin, jadi sensor temperatur and humidity ya. Taruh. Wait, jadi kita bikin ini Kin sekarang. Nah, yang Kak Cika masih belum mikir adalah, belum ketemu adalah pakai DHT22 aja ya yang lebih bagus ya. Ntar. Kira-kira weather station gini. Kinan udah pernah bikin, Kin. Kamu udah pernah bikin. Nah, ini ya. Iya. Kebayang nggak kayak gini? Kebayang. Jadi, Kinan tuh bikin kayak gini produknya. Si
si rangkaiannya kita udah bisa. Kinan udah bisa pakai pakai ini KCK tulis aja. KCK tulis taruh di chat Kinan nih buat catatannya. Pakai DHT 11 sudah bisa. LCD udah jalan kan. Jadi Kinan tuh jadi begini aja gitu, bikin ini kalau udah jalan, berarti kan nanti ada temperatur sama humidity kan. Dari temperatur ini, misalnya kan dari gambarnya Olive kan dapat prediksi tuh, oh ini bakalan hujan atau enggak kan. Nah ditambahin ketelitian dari hasil perhitungannya Kinan. Nah nanti kan berarti kalau Kak Cika sih mikirnya, kita kan punya waktu sampai April, Kin. Ini banyak bisa kita perbaiki gitu ya. Tapi langkah pertama Kinan bikin ini dulu, udah berhasil kan. Nah nanti Kinan tuh harus ngumpulin data, misalnya 30 hari nih Kinan ngumpulin. 30 hari setiap jam berapa Kinan ngumpulin. Misalnya sehari itu 4 kali atau sehari setiap jam Kinan ngumpulin data. Temperatur sama humidity. Jadi dari jam 1 sampai jam 24 setiap 30 hari. Jadi setiap hari itu ada 24 data. Jadi misalnya caranya gimana? Caranya nanti Kinan nyalain aja. Terus ini nanti disimpan aja di database atau gimana gitu. Jadi nanti kita bisa bikin database. Jadi nanti ada misalnya tanggal 1 misalnya ya 1 Januari jam 00 gitu ya. Jam 00 temperatur 29, humidity berapa gitu. Tanggal 1 Januari jam 01.00 datanya berapa gitu loh Kin. Jadi nanti hardware Kinan itu dipakai buat ngumpulin dataset. Datasetnya nanti sama Olive diproses gitu untuk nambahin prediksi dari awannya. Oke. Nah, jadi tugas Kinan sekarang adalah kita sekarang cobain dulu bikin rangkaian ini pakai DHT 11. DHT 11 tuh Kinan udah punya deh yang warnanya biru, Kin. Tapi Kak Cika pengen kita beli lagi pakai DHT 22. Soalnya DHT 22 tuh lebih bagus, warnanya putih. Lebih mahal tapi lebih presisi. Nah, jadi nanti hasil produknya Kinan sama Olive itu aplikasi, Kin. Nah, kalau lihat dari yang Olive kasih, di sini mana Olive tuh di mana ya? Kita tuh di mana sih grupnya? Ntar dulu. Nah, ini ya. Kalau banyak kan chat pusing. Nah, ini. Ini kan kalau di ini Kak Cika hapusin dulu. Nggak usah deh. Ini yakin. Nah, kan ide dulu kan terus develop a mobile app solution. Berarti kan nanti jadi aplikasi kan. Nah, yang coding aplikasinya nanti biar Olive. Kinan develop hardware-nya. Nah, nanti kita mikirin Kin gimana caranya supaya si Arduino ini bisa ngirim data ke mobile app gitu. Jadi nanti pakai WiFi Kin, kita kemungkinan jadi nanti langkah-langkahnya Kinan ya. Ntar, Kak Cika tulis dulu ya, annotate dihapus dulu, clear dulu. Kak Cika mau buka di sini sebelum kita mulai. Kak Cika mau buka di Jamboard dulu. Kita bikin Kinan. Kinan project. Kinan Technovation Girls Project. Nah, jadi langkah 1. Langkah 1 berarti Kinan bikin dulu DHT 11 ya. 11. Udah gitu ditambahin LCD. 1 itu LCD. Udah beres. Langkah kedua DHT 22. Sambil Kinan bisa nggak bikinin boxnya? Jadi sampai jadi box. Udah. Ditambah LCD. Udah. Nah, ketiga Kak Cika kebayangnya tambahin WiFi biar bisa connect ke mobile. Terus keempat, tambahin database supaya kita bisa bikin dataset gitu. Gitu Kin, kita bikin pelan-pelan aja. Kita sesuaiin sama deadline-nya gitu ya. Nah, database-nya ini untuk nyimpen dataset biar bisa ditrain sama
Olive. Nanti Kak Cika bilang ke Olive, nih beban kerja kalian nih sementara ini gitu. Nah, ini database ini dibuat supaya kita punya dataset. Datasetnya masuk ke machine learning-nya Olive gitu. Nah, nanti si temennya Olive yang satu lagi itu akan jadi mikirin bisnis modelnya gitu. Ini mau dijual ke siapa, mau dipakai gimana, pemasarannya gimana gitu ya. Jadi gitu Kin ya. Oke, sekarang kita berarti mulai bekerja. Nah, Kinan pokoknya kalau bisa sih rangkaiannya dimasukin kotak, dikasih casing gitu Kin. Nanti kita beli, kalau buat project lain kita beli lagi aja. Ini mah udah aja jadi dijadiin project gitu. Soalnya kan nanti pasti disuruh foto, suruh bikin video gitu. Gitu ya Kin ya. Oke, dah. Sekarang kita berarti mulai kerja. Sekarang kita DHT 11 with LCD Arduino. Berarti kita DHT dulu. Oke, yang mana ya? Apa yang tadi aja ya? Yang ini aja. Ini code-nya udah ada. Tapi nggak ada codingnya. Coding nggak ada rangkaian, Ai. Iya. Mana? Ah, ya udah. Kak Cika bikin baru. Oh, buka baru. Ntar cari yang bagus ya. Berarti kita sekarang itu dulu ya. DHT itu ada dua. Salah. Yang Kak Cika. Kenapa Tikin? DHT itu ada dua, bukan yang Kak Cika kasih. Yang satu Ya, saya. tapi nanti itu kayak DHT 22 ya, dua-duanya. DHT 11 ya, DHT 11 ya. Nanti kamu mau DHT 22 aja. Rangkaiannya nggak ada yang lengkap. Tunggu. Mak, coba tolong, adakah gambar ya? Nah, ini DHT 22 tuh cakep nih. Oh ya. Putih, nanti kita belanja. Tunggu, ini berarti Kin kayak gini. Jelas nggak? Kak Cika zoom dulu, ini di close. Kak Cika gedein. Lama. Nggak bisa di zoom. Nggak bisa di zoom. Nyambunginnya kemana ya? Pokoknya gampang sih Kin. Ini tuh dia paling kiri ke VCC, paling kanan ke ground, terus yang kedua dari kiri ke port, udah beres. LCD nggak usah diapa-apain lagi. Paling kiri ke, ntar Kak Cika cek dulu. Kok dia paling kiri bukannya ke ground ya? Nah, cek dulu yang lain. Apa gue yang salah? Yang Kinan 4 kaki apa 3 kaki? 3. Oh, lebih gampang lagi kalau 3. 3 berarti beda. Tunggu. Ini nggak benar. Ya 4 nih Kak yang baru. Oh, yang baru 4? Ya. Oke, ya udah berarti paling kiri itu PCC, paling kanan ground, kedua dari kiri masuk ke port. Kasih tahu port berapa, Kin. Terus LCD jangan dioprek, udah jalan LCD. Ya, berarti kita berdua daftar lagi, ya Allah. Tadinya Kinan pengen bikin apa, Kinan, proyeknya? Tadinya aku kayak pengen bikin
itu sih kayak di LCD gitu terus kayak info-infonya gitu. Iya, tadinya kan kita pikirnya Olive sama Kinan beda project kan, udah aja sendiri-sendiri gitu. Tapi ternyata pas Olive daftar, kata panitianya lu harus team up sama orang lain. Terus Olive kan mau daftar tuh. Siapa Kak? Ini kita harus daftar sebelum tanggal 15 gitu kan ya. Terus Kak Cika bilang, aduh siapa lagi yang ikut, cuman Kinan. Udah Kinan aja deh. Kak Cika kepikir kayaknya Kinan bisa kerjain hardware-nya gitu. Jadi ya udahlah Kinan bikin hardware temperatur aja. Jadi kayaknya udah oke banget gitu. Udah cocok gitu kawin. Berarti nanti project idenya Kinan yang next time lah di lomba yang lain lah. Sementara ini dulu. Oke sih, oke. Ya, DHT-nya ke berapa sih? Terserah. Kinan ngasih tahu aja. Itu kalau dia sih ke berapa ya, Vin? Ini di sini tuh 1 ya? Oh ini bisa di Zoom sekarang. Tadi gak bisa. Di 1 Kin. Terserah Kinan deh. Di 1 atau di 2 Kin. Di 2. Jangan di 1. Di 2 atau di 4. Di 2 lah 2. Di 2. Terus paling kiri. Paling kiri itu ke positif. Paling kiri ke positif, paling kanan ke negatif. Ternyata waktunya panjang juga ya, lumayan ya. Kak, itu yang kabel dua mana sih? Yang mana? Yang Kabel 2. Yang 2 ke 2. Kaki kedua ke port 2. Kaki ketiga biarin kosong. Kaki keempat ke itu. Yang paling kanan ke ground. dari kanan dari kiri. Dari kiri. Paling kiri, kedua dari kiri ya. Yang masuk ke port kedua dari kiri. Wah, Kak, LCD-nya mati. Hah? Tiba-tiba Iya, pas lagi ngapain? ini pas lagi memasang si DHT-nya. Oh nggak apa-apa, nanti kan itu. Nanti kan kita compile lagi, kita bikin kodenya. Cabut dulu aja Kin, jangan dicolokin dulu. Nanti dicolokin kalau udah ada kodenya. Nah gitu, cabut. Ini dari kanan ke kiri ke kanan juga. Kiri. Paling kiri, pokoknya dari paling kiri ke merah, yang kanan ke hitam, kedua dari kiri ke 2.
Ini yang nggak bawa ungu nyambung kemana, Kak? Kedua. Jadi, terus yang merah ke Yang merah ke VCC 5 volt. itu pakai resistor ya? Oh, kalau bisa pakai resistor, Kin. Yang merah-merah aja. Sambungin. Kalau mau sih pakai resistor lebih bagus. Lewatin resistor dulu. Berarti nyambung ke resistor. Terus baru ke sana. Keren nih, cewek-cewek nih. Keren nih, cewek-cewek. Resistornya nyambung kemana? Resistornya nyambung ke 5 volt. Nah, itu kan yang satu kakinya ke 5 volt, yang satu kakinya ke yang ungu. Ke yang... ke yang itu. Ke yang kaki paling kiri. Jadi kaki paling kiri ke 5 volt. Oh iya ya, kok gitu sih resistornya kecil jadi pusing. Gimana sih? Resistornya satu ke situ tiruin aja Kin kayak gitu. Kayaknya dua-duanya nyambung ke VCC deh, dua-duanya ke VCC deh sih itu antara satu VCC ke VCC. Kok gitu sih bentuknya? Kok jadi bingung. Ya, Kak. Nah, oke, sekarang Kinan share screen. Kak Cika mau ngoding. Bukain file baru Kin. Kak Cika cari dulu kodenya Tar. Yang tadi berarti. Kita pakai kode yang ini aja. Mana ya? Lihat tipin. Oke, bikinin baru Kin. Tip. Nih. Kak Cika bikin dulu, ambil dulu kodenya. Tunggu. DH3 download. Lah, pakai di download. Terus piye aku buka open. Ntar Kin, Kak Cika copy dulu password lagi. Codingnya. Lagi dibuka dulu bentar. Oke, ini yakin. Kak Cika kirim di chat Zoom aja gitu. Jangan deh. Di chat WhatsApp aja biar ke backup. Itu Kin, codingnya.
Kinan tuh namanya Kinan Amirah Bagja kan ya? Iya, Mira Kinan Bagja. Amirah Kinan Bagja salah. Amirah. Soalnya ini temennya Olive juga mau daftar. Harus nyebutin nama Kinan. Iya, Eh, iya. Cewek-cewek keren, Ai. Saya senang dan bangga pada kalian semua. Oke, udah di copy paste. Oke, sip. Oke, minta kontrol sekarang. Request remote control. Ini kayaknya udah bener nggak ya? Ini kayaknya udah oke sih yakin ya. DHT pin, set kursor, LCD, set kursor. Tapi dia kok nggak pakai bikin. Udah nih kayaknya jalan nih langsung Kin. Kita pinnya berapa? 2 ya? Di 2 ya? Iya. DHT pin 2 kan? Pin mode, kok pin mode 3 sih? Ntar, ini apa sih maksudnya digital write 3 high? 3 tuh output kan? Hmm. Coba ya, udah colokin kan? Udah. Oke, kita jalanin ya. Nah, kok itu gue bingung ya? Itu kok dia ngomongnya 3 sih? Apa nih? DHT 11 LCD sih kita udah punya tahu. DHT 11 LCD I2C new. Ini kita udah pernah bikin, Kin. Iya, waktu itu kan. Iya, lupa Kak Cika, lupa. Semoga bisa. Keluar nggak, Kin? LCD nyala nggak? Nyala. Nah, keluar nggak si itunya? Bacaan. Enggak. Nggak ada. Enggak, terus LCD-nya ngebling. Perlu. Berarti kita tambahin dulu serial ya. Coba ini kecilin dulu. Ini kecilin dulu. Kian nyontek dong yang dulu-dulu. Antara Kak Cika nyontek yang apa ya? Buzzer atau joystick ya. DHT 11. Ini. Enggak, tunggu. Mari Kian mau nyontek dulu yang lama. Buzzer dan ultrasonic deh. Coba nih kecilin. Serial bikin dulu ya. Ya, aku nggak baca ya serial. Bikin 9600. Kita nyetak dulu di itu deh, di layar deh. Di serial deh. Sini gue. Kita dulu ke serial. Gue tes lagi. Stres gue. Sensornya nggak baca, Kin. Ya. Nggak baca, Kin. Gini kan, Kak. Ada yang salah nggak? Cara kasih ke delay dulu deh. Terlalu cepet. Kalau di delay, ya ada waktu buat baca nggak?
Oh ya udah upload ke Cika belum lihat ya? Iya Kin, rangkaiannya udah bener belum? Paling kiri. Coba foto dulu. Udah ngapain tuh? Hah? Coba kali kasih cek dulu. Tunggu. Oh ya udah kasih Kinan foto. Kinan udah kirim. Tunggu nonton dulu. Ya kenapa flickering gini ya? Kacau nih, kacau nih, kacau nih. Kacau nih bro, kacau nih. Bentar, buka dulu. Coba resisornya dilepas dulu, Kin. Oh, kebalik, Kin. Itu positif sama negatifnya kebalik deh. Tar dulu. Itu yang paling kiri kan ngadep birunya kan ya? Tar. Iya, itu positif kan? Yang orange positif atau negatif? Yang orange pendek positif. Oh, yang merah negatif ya, bener ya? Iya, Nah, yang itu kedua dari kiri itu orange juga kedua ya? 2. Coba cabut resisornya dulu, Kin. Mau tahu. Dah. Tunggu. KCK upload dulu ya. Ntar ini yang KCK matiin dulu deh. Arduino-nya aku pusing. Kayak upload lagi. Kabelnya ngagetin, kirain kebalik. Kenapa ya nggak baca ya? Oh, ini kali ya gara-garanya ya. Gue baru tahu rasa sekarang. Itu 2, ini tuh harusnya di 2 kayaknya. Kita coba lagi ya. Ini yang membuat saya bingung tadi. Coba lagi. Jeng, baca nih. Hah? Oke, sekarang kita coba pakai coding yang lama. Nah ini ya yang dulu. Sama lagi ini dulu, tapi beda sih. Codingnya beda. Tapi ini nggak ngeprint ke error. Ini ngeprint nggak sih gue ke serial? Oke. Ada nih Kin, cobain. Ini kemana? Port berapa ya? Kira-kira. DHT pin 2 bener deh. Coba Kin ada? Hah, error. Berarti emang nggak jalan. Apa ya? Tunggu, lihat lagi. Kabel beneran udah nyambung ya Kin ya? Itu sih jurangnya. Coba Kin fotoin se breadboardnya kan Cika mau lihat nyambungnya nggak? Se breadboardnya coba. Makin lihat dulu. Oh, oke.
Kan dia nyambung ke situ. Kin, kayaknya kayaknya positifnya belum nyambung ke Arduino deh, Kin. Positifnya Kayaknya udah yang putih. yang putih. Kok bareng sama yang hijau sih? Oh, Enggak oke. sebelahan yang hijau itu. Oh, ngerti. Oh, yang ini itu positif ya, Tar. Tapi dia ngelewatin jurang nggak sih? Jurang. Enggak ya, pas ya berarti ya. Ini yang merah, yang sebelah sini yang tengah-tengah itu ground ya. Merah. Nah, ini nih yang Kak Cika nggak ngerti, Kin. Kayaknya nggak nyambung deh. Tunggu, Kak Cika ambil handphone dulu. Biar bisa nyoret. Oh, Oh, iya pantesan jauhnya nggak ada. kan nggak nyambung namanya. Pantesan bener. Udah dibenerin? Udah. Oke, kita coba lagi sekarang. Oke, berarti Kak Cika tes ya. Yang ini dulu aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kan? Tapi mau baca boleh. Baca kan? Baca. Nah, udah berhasil nih sekarang. Berarti, Kin, udah jadi. Berarti nanti kita tinggal coba pakai DHT22. Ini bener nggak sih temperatur 30? Ih, Oh iya panas banget. emang di situ panas? Enggak. 30, bener kok 30 terus ya? Serius nih, 63. Ih, 23, ini 30? 29. Oh iya nih 29 turun. Oke. Ya, nice lah, bisa lah. Coba pakai yang satu lagi. Tes iseng nyobain ini. Satu lagi. Nah, tes. Bagusan mana, Kin, tampilannya? Fotoin dong, videoin dong LCD-nya. Ih, yang lama lebih akurat. Yang lama lebih akurat, sumpah loh. Iya. Oh, Kak Cika belum lihat. Oh iya ya lebih. Enggak sama, Kin. 29,90 lah, sama lah. Sama lah. Sama. Ya, Bedanya sama. cuma bahasa Indonesia doang. Tapi tulisannya di LCD bagusan yang mana? Yang baru apa yang lama? Yang lama ada ikonnya. Oh, yang lama ada ikonnya. Ya udah bagusan yang lama berarti. Ya udah, pokoknya itu dua-duanya jalan kan. Oke, berarti kalau udah jadi asik. Ini udah kirim. Oh, cantik kali. Ntar Kin, Kak Cika lagi nge-save downloadan Kinan. Soalnya harus kita dokumentasi. Kinan tuh udah kasih gambar ini video 1, 2, 3. Oke, suhu dan kelembaban udah bisa ya. Nice. Ini yang lama ya. Dah, sekarang Kak Cika cek dulu. Berarti kan ini udah ya, ntar Kak Cika centangin dulu ya kerjaan kita. Ini udah ya, DHT11 sama LCD nanti minggu depan kita coba pakai yang 22. Sekarang, WiFi, berarti WiFi harus belanja dulu. Oh, oke, berarti gini Kin sekarang. Tunggu. Berarti itu udah jalan, kelembapan udah ada. Berarti, bentar ya, Kak Cika cari dulu. How to send data sensor reading to Targen. Kak Cika mikir dulu. Itu IoT, pakai IoT perlu nggak ya? Pakai MQTT nggak ya? Mungkin.
Kinan kayaknya harus nginstal, cobain ini Kin. Ada, tapi belum ada wifi-nya. Gimana ya caranya ya? Nah, terus nanti Bentar. itu material boxnya pakai apa? Pakai karet. Bebas pakai dus aja. Terserah Oke. Kinan lah. Pakai dus boleh, dus tisu kayak dus apa. Ntar, tadi lupa software-nya apa ya? Oh, ntar. Blink. Taruh ya. How to connect Arduino to Blink. Ketika cek dulu. Terus apa kalau udah Blink? Oke. Sending. Temperatur di HP 11. Bentar ya Kin, Kak Cika mau nunjukin sesuatu buat Kinan. Kayaknya kita harus. Wow, ini pekerjaan semakin susreh. Oke ya. Tuh kita ganti board nggak ya? Bentar. Oke, Kak Cika bikin catatan dulu bentar boleh ya? Oh, DHT pakai Node MCU. Kayaknya kita mesti belanja DHT. DHT 22 Node MCU. Bentar ya Kin. Kak Cika mikir dulu. Node MCU ini kan ada history, temperatur, humidity, ada codingnya. Oke cuy. Kak Cika kirim dulu, ntar Kak Cika share screen ya Kian. Kak Cika mau cerita, ntar Kak Cika kirim dulu ke sini sama ini. Sebenarnya Robo India. Sorry. Robo India banget judulnya, Mama. Tunggu yakin bentar. Where is it? Oh ini. Jadi Kian. Jadi ya, kita berikutnya adalah menggunakan Blink. Tunggu ya. Tapi kayaknya kita harus ganti board. Karena wifi-nya kalau pakai Arduino itu ribet. Nah, ini taruh aja dulu baru kita jelasin ya. Tunggu ya, sabar. Kita dulu catatan. Chat kita jangan pernah di clear, oke? Sebenarnya nih yang susah nanti ngegabungin yang punya Oli sama sih. Itu yang akan membuat Kak Cika mikirin. Dah, Kak Cika share screen ya. Oke, sekarang gini. Sekarang Kinan harus nanti Kak Cika akan belanja. Jadi kita bakal pakai board baru namanya Kin pakai Node MCU. Kenapa pakai Node MCU? Jadi sensornya sama ya. Sensornya sama. Nanti sensornya itu kita kalau nggak DHT 11, kita pakai DHT 22. Gimana nantilah. Tapi Kak Cika mau beli DHT 22. Ini DHT 11 dulu. Kan tadi Kina udah bisa kan pakai Arduino kan. Nah, sekarang kita mau pakai Node MCU, Kin. Jadi portnya nanti akan beda. Kenapa pakai Node MCU? Node MCU itu lebih gampang karena dia punya WiFi. Jadi bisa nyambung ke internet. Kan mau pakai aplikasi kan? Kalau nggak nyambung ke internet, kita baca dari sensor nggak bisa dikirim kemana-mana, cuman bisa dilihat di laptop kita aja kan. Kalau bisa dikirim ke internet kan kita bisa kirim ke handphone, bisa kirim kemana gitu ya. Nah, nanti berarti Kak Cika akan beli Node MCU. Terus, sebenarnya Kak kenapa nggak pakai Arduino aja? Bisa pakai Arduino tapi rewelkin. Jadi kita bisa beli pakai Arduino nih. Kinan pakai Arduino. Terus beli modul Wi-Fi-nya. Kak Cika udah pernah nyoba. Jadi Wi-Fi modulnya nyambungin ke Arduino. Itu bisa. Cuman si modul Wi-Fi ini itu tuh ribet gitu loh. Jadi dia ngabisin port sama nggak stabil.
lebih enak pakai Node MCU gitu ya. Jadi kita akan menggunakan board baru ya. Kita akan pakai board baru untuk project itu. Terus mau diapain? Nah, nanti berarti Kinan harus nginstall yang namanya Blink. Blink itu, jadi nanti konfigurasinya gampang gini doang, Kin. Cuma nanti kita mesti nyoba nyambungin Node MCU ke LCD lagi. Jadi gimana ya? Kalau kata Kak Cika, aduh Kak Cika beli lagi breadboard deh. Yang sekarang Kinan buka, yang sekarang Kinan jadi, jangan dioprek dulu. Nanti Kak Cika belanja lagi breadboard, belanja lagi kabel masih banyak nggak, Kin? Masih, lumayan. Beli nggak? Enggak setengah sih. Masih ada? Setengah? Atau beli lagi? Saya beli lagi satu lagi. Beli lagi deh ya. Ya. Nggak jaga-jaga lah ya. Jadi Kak Cika nanti mau beli breadboard Lagi, mau beli Node MCU, sama mau beli sensor. Berarti nggak usah beli WiFi kan. Nah, nempelinnya cuman gini, sama Kak Cika mau beli LCD itu sih deh. Astagfirullah, gue kayaknya harus mencatat. Tapi catatan gue di mana? Tapi ngumpulin datanya kapan tuh, Kak? Apanya, Kin? Ngumpulin datanya nanti kalau ini semua udah jadi gitu. Iya. Oke. Ya. Kalau ini jadi, udah ya. Ini kan udah. Terus nanti maunya tuh jadi gini, Kin. Konekin dulu nih kan. Udah nyambung nih. Nah, nanti kita install. Namanya aplikasi Blink ya, Kin. Si aplikasi Blink itu di handphone. Nanti Kinan konekin Blink-nya Kinan ke Node MCU-nya. Nanti bisa bikin gini, Kin. Ini ada kodenya kan. Nanti di kodenya tuh dia nyambung ke Blink. Lihat deh. Kan ini kan sama ya kayak tadi coding yang Kinan kan. Iya. Kita kan serial print terus nyetak ke LCD kan. Nah, ini juga nulis ke Blink. Ke Blink kita bilang, nih temperatur sama suhu segini gitu. Jadi nanti pas gitu kita ngejalanin Blink. Nanti jadi bisa gini, Kin. Jadi di aplikasinya keluar kayak gini, lihat deh. Oh, iya. Cakep kan? Jadi ada temperatur, ada humidity. Jadi ini masuk ke IoT gitu. Jadi nanti Kinan install namanya Blink. Nanti di itu juga di Arduino-nya juga kita tulis Blink. Kita install Blink-nya. Jadi kayak gitu, targetnya gitu. Nah, nanti Kak Cika pikirin kita nge-store datanya gimana, tapi Kak Cika pengen dia bisa monitor online dulu. Coba kita lihat ya. Hi guys, today we will do a very small Halo, project which bisa. involves IoT, Nah, jadi internet kayak gini with the kan. help of Blink app. Hmm. So without wasting any more further time, let's do this. Oke, terus gimana Pak? Cepet aja Pak, nggak usah lama-lama. Astagfirullah, iklan pun. For that, we connect DST11 Nah, to the ini yakin nanti colokan-colokannya beda kalau misalnya Kinan pakai Blink, pakai Node MCU. Jadi colokannya pin-pinnya beda, nanti Kinan harus belajar lagi. Ya kita harus cek lagi. Beda dikit sih, tapi bagus Node MCU tuh nggak rewelan. Bagus lah, stabil dia. Ya nanti itu ya, minggu depan kita pakai Node MCU. board as shown, and you are good to go. Ya Pak. Now it's time for the coding part. Ya udah coding terus. Please Oh, sensor library and make sure you have ESP8266 board installed as code as mine as Node MCU. So I'll select that and here in ID and password here, and we are done. And nyambung ke Blink, icon. Then select tambah as icon. and you can cross check the data with the Google as well. It will be near Di about India the humid same. banget lihat. 90 So kita berapa tadi finally, we Kin? made our small room temperature monitor, which works over the internet 60 and tadi ya? provide precise room 90. temperature. So this is how you can also Oke, jadi to pengen bikin kayak subscribe. gini Kin. And I will see you guys in another video. Oke, nah sekarang karena kita belum punya perabotnya, Kinan share screen dulu, Kak Cika mau install Blink-nya dulu, Kin.
Kak Cika stop share dong. Nah, coba sekarang Kak Cika mau install Blinknya dulu. Supaya kita bisa pakai, biar bisa minggu depan bisa. Berarti Kak Cika tuh mau belanja Node MCU. Report. PHT22, kabel. Terus, udah share screen kan? Ya, Terus, udah ada. kabel. Udah ya berarti. Oh, LCD. LCD Kak Cika mau beli satu lagi. Jadi yang sekarang mah makinan jangan dioprek-oprek lagi, tuh udah jalan biarin. Itu buat jaga-jaga kita kalau lagi nggak beres. Itu coding itu udah oke banget. Oke. Bukain. Oke. Ken kok nggak bisa buka? Belum bisa kontrol ya? Ya. Ken. Mana Ken? Iya Kak Cika nggak bisa buka. Belum dikontrol. Belum di approve. Udah. Oh udah. Kenapa tadi hilang ya kontrolnya? Nah, Kak Cika mau pinjam ini. Terus board. Berarti nanti boardnya ganti sketch include library. Oke. Ya ntar deh install dulu. Bentar ya. You know when I put Nah, nanti install. Ya Allah ada Blink for Chinese, Mami. Oke, close ya. Blink udah keinstall, Blink for Chinese nggak usah dong. Ya kan? Oke, berarti nanti kita pakai Node MCU. Berarti codingnya, berarti ntar lo Kak Cika cek dulu. Berarti toolsnya, boardnya, berarti nanti kita cari ESP8266. Ntar cari dulu, Ken. Kak Cika cari dulu. Kalau nggak ada gimana cuy? Board manager dulu. ESP 8266. Kok nggak ada? Bentar, tunggu ya, tunggu. Cek si India dulu. Tadi India bilang katanya, si India itu bilang katanya kok hilang sih kan video Indianya? Ntar Kak Cika nonton dulu. Mana video India gua? Oh ini. Dia bilang harus install dulu. Bentar ya, cek dulu. Hi guys, previously, but that's where Blink app comes in picture. I already made a basic video on Blink app. Please make sure to check that. So before we proceed further, make sure to check your bag. If you have a ESP8266 or Node MCU, find links in the part.
all these libraries in your Arduino IDE. 8266 kan? Oh, cabut aja Kin, nggak apa-apa. Oh, gue bukan boards berarti, salah. Library ya harusnya. Manage library gitu. Oh, oke. Berarti manage library, tunggu. 8266. Boardnya nanti pilihnya apa? 8266 berarti ya? Tarkin 8266. Search. Arduino Wi-Fi. Harus ditulis ESP. ESP. Nah. Apa sih? Nah. ESP dash. ESP 32. ESP, nah ini nih. ESP rotary. Ya Allah, susahnya nge-scroll. ESP mail client. ESP line notify. ESP battery. Emang nggak ada 8266, Pak? Kan saya nyarinya susah kalau Bapak nggak cariin sesuai kan. Astaga, ada Virtuino. Targen, sabar. To download the library, go to Sketch, include library, manage library. Then search Blink and install the library. Ya Then udah. similarly search for DST and install DST sensor Udah. library. And make sure you have ESP8266 board installed as well. If not, refer the attached video in card section. Now, Berarti harus cek board. Boardnya. Nah, kita nggak punya SP826, Kin. Berarti kan harus ada board manager. Berarti board manajernya SP, coba SP. Update dulu. Karya kecil cari dulu. How to add SP. Kok nggak langsung ada ya? Oh, harus lewat itu ya. Taruh, Kin. Go to Preference. Allahu Akbar. Oke. Kin, tolong kopiin ini. Di chat. Lupa. Di chat Zoom. Kak Cika kirim. Taruh. Tolong kopiin ke sini. Taruh, Kin. Nah, ini close dulu. Close. Kak Cika ke file. Preference. Nah, ini Kin, tolong. Kopiin ke sini. Kopiin apa ya? Yang di chat Zoom, tolong kopiin ke sini. Oh, Ke additional board manager. ngirimin link ke kita. Di chat Zoom. Ya, ngirimin link kan? Ya itu. Nah, itu linknya kopiin ke yang tadi. Oh, ya. Nah, ke situ. Nah, itu. Udah. Belum. Jangan ada yang dicentang-centang. Nah, itu aja. Yes. Thank you. Kita oke.
Terus apa kalau udah? Kalau tidak terjadi apa-apa, kita oke. Board manager. Oh, SP 8266. Oke, kita tools. Kita ke board manager. Board manager. Oh, pantesan. Tadi kagak ada. Oh, SP 8266. Sekarang baru ada dia. Ini baru kita install. Oke, sabar Ken. Kita install dulu. Jadi kan minggu depan kalau kita pakai itu udah ada nih barangnya sudah terinstall ini tidak lama kan. Ntar Kak Cika kirim dulu ke ini ya, ke grup. Oke, beres. Masih install. Oke, install dulu. Panitianya bertanya-tanya. Sensor, kelembaban, dan lapor dulu ke Bunda. Dan suhu udah beres, udah bisa display ke LCD. Tinggal bikin box. Ketika mau belanja. Oke. Oke ya, berarti beres. Tarkin kita nungguin install dulu. Soalnya Kak Cika mau ngecek dulu itunya datangan. Nah kan mengebut ya. Oh ya sambil ngecek deh gimana caranya nyimpen database ya. How to store sensor using Arduino Node MCU to database. Wah, cara dimbah SQL nggak ada yang lebih simpel nih. Sorry Kin. Pakai MySQL susah nggak ya? Ntar Kin, Kak Cika lagi baca. Oh, bisa Kin. Bisa. Dia nyatut ya buat simpan database-nya buat kerjaan kita. Wah, Kinan jadi bisa segala nanti Kin. Kinan udah menjadi project-project yang mengerikan, Kin. Ini untuk nulis database. Udah. Yang sabar ya, karena kita akan banyak pekerjaan. Oke, aman. Sip. Udah close. Sekarang udah close, kita cek tools, board, Arduino kan, ini Arduino kan. Nah, Arduino doang. Nah, sekarang kita udah punya ESP. Nah, di sini berarti kita sekarang harus udah punya Node MCU. Nah, ini Kin, kita udah punya nih. Nah, nanti kita ganti jadi Node MCU ini ya. Kita bercodingnya pindah ke situ, tapi boardnya masih ada. Nah, jadi nanti tuh, ntar ya, Kak Cika share screen dulu.
kita nulis dulu catatan yang tadi ya. Berarti Kak Ciko udah centang kerjaan Kinan, udah ini beres. WiFi berarti jadinya pakai Node MCU ya. MCU. Database jadinya pakai XMPP, nanti Kinan install XMPP, nanti Kak Ciko ajarin. Terus disimpannya di MySQL berarti database-nya. Sementara ini gitu ya. Ya. Nah, terus berarti ini nanti WiFi dari Node MCU nyambung ke Blink. Ini catatan kita, Kin. Blink. Oke. Udah ya, berarti sekarang ini kan rancangan sekarang, kerjaan sekarang. Nah, next-nya minggu depan berarti kerjaan kita satu Node MCU. Node MCU dulu tes ya. Node MCU dulu tes. Karena kan Kinan baru nyoba kan. Iya. MCU dulu tes. Oke. Terus Node MCU plus tarekin DHT. Yang itu jangan diapa-apain Kin sampai barang-barang baru datang. Barang-barang baru datang yang dioprek, yang itu jangan. Karena itu konfigurasi Arduino kita pisahin. Jadi kalau Node MCU-nya ngaco, kita coba dites di Arduino. Jadi nanti kita tinggal colok-colok aja, nggak usah ngerangka-rangka lagi ya. Jadi itu jangan diapa-apain. Dah, Node MCU sama DHT 11. Terus Node MCU ditambah LCD. Keempat, Node MCU plus DHT 11. Semoga smooth ya transisinya. Kayaknya cepet sih harusnya kalau kita karena kalau lagi lucky sekali jadi. Nah, ini minggu depan kira-kira gini nih ininya. Target Kak Cika tulis dulu, tapi target tanggal 22 ya. 22 November 2022. Kira-kira ini. Nah, ini kalau ini udah jalan, aman, udah. Berarti nanti tinggal nyambungin ke sini kan. Nyambung ke WiFi, nyambung ke Blink, terus nyambung ke dataset. Masih ada waktu, bisa. Gitu, Kin. Sip. Aman ya. Jadi itu yang Kinan udah jalan, jangan diapa-apain. Kak Cika akan belanja, nanti di minggu depan kita pakai set baru aja, Kin. Itu umpetin sama Kinan, taruh di kotak, atau mau dikasih dudukan, yang dikasih dudukan yang baru aja nanti. Itu pokoknya disimpan, itu buat testing aja, Kin. Jadi ditaruh di kotak, jadi kalau kita mau ngetes pakai yang itu. Yang ini kita bikin baru lagi, supaya nggak berantakan, nanti nggak ada yang jalan. Panik kalau project nggak jalan kan. Iya. Ya. Oke? Semangat nggak? Ya. Iya. Kinan semangat kan? Kinan soalnya Kak Cika udah share screen tadi ya. Kak Cika kirim ke Kinan deh ininya, tunggu. Soalnya ini project Kin, cewek-cewek Kin, hebat Kin ini. Kak Cika proud banget sama kalian. Karena Kak Cika kirim ini ya ke Kinan. Kok ke situ ya, salah. Ntar malah kirim ke grup cuy. Nah ini. Kirim ke Bunda juga biar ini kirim ke Kinan. Dah, itu buat catatan Kinan. Ini Kak Cika kirim ke Bunda sama hasil ini ya. Ini sama dan ini list plan untuk project. Kirim ke Bunda juga biar ada backup. Oke. Forward. Kita kirim ke sana. Nanti Kak Cika belanja. Sip. Oke, sip. Gitu, Kin. Berarti kita lanjut minggu depan ya. Nunggu belanjaan sampai dulu ya.
Jangan lupa nih di save ini apa sih? Kan yang ini par game. Oh, ya itu nanti dulu lah ya. Game-gamenya berhenti dulu. Berarti kita kerjain project dulu berarti ya. Sip. Berarti oke kalau gitu. Kita menunggu tools alat-alat ininya baru kita mulai kerjain projectnya. Berarti pakai Node MCU. Kalau breadboard enakan yang gede kan, Kin? Kak Cika belanja yang gede aja ya. Iya. Breadboard. Oke. Sip. Sampai ketemu minggu depan. Nanti kalau ada apa-apa di grup aja, Kin. Atau Kak Cika lah misalnya, Kinan daftar lagi boleh. Kalau Kak Cika ternyata nggak usah daftar lagi, soalnya udah ada. Terus Kinan bilangnya mentornya Marisa aja sih. Dia bingung, soalnya Kak Cika daftarnya kan Marisa. Kak Cika itu Marisa. Hah? Mana gue tahu kata dia kan. Kenapa lu namanya jadi Cika? Ini daftarnya Marisa. Oke. Makasih Ken berarti. Sampai jumpa minggu depan. Semangat ya. Oke. Dadah. Berkabar ya. Dadah. Yakinan, semangat selalu. Dadah.